Widih, mantap banget guys. Kalian lihat sesuai analisa kita. Oke, dia sudah menyentuh garis support trendline-nya. Oke, kemarin kan gua gak memberikan penjelasannya, cuman untuk memberikan penjelasan menurut gua bosan sih. Videonya akan menjadi bosan dan lumayan lama, tapi di sini gue bakal meringkas penjelasannya. Oke, kita lihat poin-poin pentingnya dulu. Kita akan jelaskan poin-poin pentingnya di weekly ya. Ini ada kita gambar, itu ada 3 poin penting SNR. Yang kalian harus ingat adalah setiap kali market itu testing di poin-poin penting itu pertama kali, dia akan pullback ke atas, dia akan reversal ke atas kembali. Ini satu dan ini kedua. Dia akan testing pertama kali. Ketika pertama kali testing di poin yang kalian sudah tentukan di sebuah market, ketika pertama kali market itu testing di poin penting tersebut, baik itu support atau resistance, maka itu akan naik ke atas. Kebanyakan market, baik di forex maupun di cryptocurrency, ketika market itu testing pertama kalinya, dia akan pullback kembali ke atas. Itu yang harus kalian perlu ingat ketika kalian ingin melakukan analisa untuk jangka panjang, bukan panjang, menengah. Kalian lihat dulu di poin pentingnya ini. Bisa juga ini menjadi acuan nanti kalian untuk open posisi sell di time frame kecilnya. Jika memang sudah testing di poin terpenting ini. Pertama kali dia testing, ini pullback ke atas. Testing kedua naik lagi ke atas. Dan testing ketiga breakout. Di sini kenapa ini bisa kuat sekali? Karena di sini kalau kalian lihat di sini terjadi double top. Ini kalau kita ke daily atau ke 4 jam, ini menjadi double top karena di sini ada shadow. Kita pakai time frame besar weekly tidak terlihat, tapi kalau kalian turunkan ke 4 jam atau daily, ini menjadi sebuah double top. Di sini ada neckline-nya. Nah, inilah pendukung untuk open posisi sell. Dan ini pertama kali dicoba, maka kekuatan support atau resisten itu akan berkurang. Kedua juga itu bisa masih tertahan. Ketiga, keempat itu mestinya biasanya dia akan terbreakout. Ketika support atau resisten terbreakout, dia fungsinya akan terbalik dari fungsi pertamanya. Itu. So di sini kalian lihat ketika support tadinya support ini terbreakout, akan menjadi sebuah resisten. Ketika dia mencoba testing pertama kali, dia akan jatuh kembali. Kedua kalinya jatuh kembali. Ketiga kalinya jatuh bentar, langsung naik ke atas. Karena kemarin XRP menang dari gugatannya. Oke. Di sini ada poin kedua dari sebuah neckline double top di time frame 4 jam atau daily. Kalian lihat pertama kalinya XRP menyentuh poin penting ini. Nah, kalian udah punya alasan untuk open posisi sell. Karena di sini adalah poin pentingnya. Oke. Pertama kali testing, dia meninggalkan shadow yang begitu panjang. Ini kalian lihat penolakan dari sini, langsung jatuh ke bawah. Oke. Jadi poin pertama kalian sudah punya alasan untuk open posisi sell. Oke, di sini pertama kalinya XRP menyentuh poin tersebut. Jadi kalian turunkan ke 4 jam. Di 4 jam
kalian lihat support terdekatnya untuk melakukan take profit seperti itu. Kalian sudah gambar seperti ini, kalian turunkan lagi ke time frame lebih kecilnya untuk melihat pola atau pola candlestick, pola chart pattern, dan trendline mungkin yang sudah dibuat. Kalian lihat, ini kan kemarin kita ke 1 jam langsung menemukan pola bearish, ya kan, trendline bearish. Ini kita garis, ini menjadi level support dan ini menjadi level resisten. Nah, perlu diingat ketika market itu mengalami penurunan, untuk melanjutkan trennya sebelum mencapai support yang kalian sudah tentukan, itu dia akan membuat sebuah base atau sideway atau membuat pola continue. Pola continue itu pola chart pattern continue. Kalian lihat, kalian harus jeli untuk melakukan open position sell. Oke. Kita turunkan ke 30 menit. Di 30 menit ini kan sudah breakout. Dia testing kembali ke atas dan ke bawah. Sebenarnya kalian bisa open posisi sebelum breakout. Biasanya gua bukan yang biasanya nunggu breakout. Gue itu tipe yang mencari pola continue. Biasanya itu gue mencari pola continue, pola candlestick. Biasanya gue langsung open posisi bukan di ketika breakoutnya. Jadi di sini kita lihat dulu ke 15 menit. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ya, di sini ada pola continue. Kalian bisa lihat nggak? Nemuin nggak? Nah, pola continue itu ada di sini. Oke. Nah, ini adalah pola continue dari chart pattern. Ketika membreakout sebuah support trendline-nya, dia akan jadi sebuah resisten dan turun ke bawah. Dan di sini adalah acuan supportnya. Nah, ketika ini sudah turun dan poin kalian biasanya kalau kalian terlambat, kalian tidak bisa open posisi di sini di chart pattern continue. Kalian lihat ketika misalnya market bergerak di sini, kalian lihat ini kan sebuah resisten. Ketika dia berjalan, apakah candlestick ini akan menembus ini? Jika menembus, maka itu gagal. Jika tidak menembus seperti ini, dia akan jatuh. Nah, ini dia akan testing. Dan di sini ada level neckline-nya, level resistennya. Nah ini dia. Tuh, ya. Kalian lihat, kalian harus jeli kalau di TPM kecil. Biasanya kalian telat di sini. Oke, telat, kita udah gambar dulu support atau resistennya. Nah, ketika dia berjalan ke atas, syarat untuk turun ke bawah lagi adalah si candlestick ini jangan sampai menembus daripada candlestick di sini, SNR di sini, support dan resisten di sini. Ini bukan SNR, ini resisten. Syaratnya adalah ketika dia mencoba ke atas, dia tidak boleh menembus dari resisten ini. Dan di sini tidak menembus, kalian bisa open posisi sell. Dan lihat dia langsung jatuh ke bawah. Oke, itu aja guys. Gue malas ngasih penjelasan lah, karena bosan nih ngasih penjelasan. Mungkin itu aja. So, makasih. Nanti kita juga akan belajar market gold dan pola-pola continue yang sering terjadi di market gold, karena gold masih tutup. Nanti kita lihat. Oke, kita
akan analisa Polkadot, Agix. Agix itu Agix itu koin yang akan gue beli untuk jangka panjang, karena dia ada sangkut pautnya dengan AI. XRP juga salah satunya, Polkadot juga, XRP, Agix, Cardano juga, cuman Cardano lagi sepertinya terkena gugatan, termasuk koin yang kena lirikan dari Amerika, pengadilan Amerika. Tapi Polkadot itu bagus, cuman marketingnya yang kurang. Tapi XRP ini menurut gua koin bagus, cuman supply-nya itu banyak sekali. XRP dikenal dengan koin elit global, koin global, dan koin dikenalnya koin transaksi cepat, dan juga koin yang koin-koin bank. Jadi kebanyakan bank itu ingin mentransfer dana sekarang menggunakan XRP karena super cepat dan fee-nya itu murah. XRP itu hampir bisa menyelesaikan transaksi per detiknya seperti Visa. XRP itu bisa menyelesaikan 1 detik transaksi itu 1.200 transaksi dalam 1 detik. Sedangkan Visa itu 1.500 untuk bisa melakukan transaksi per detiknya. Jadi hampir sama ya dengan Visa. Tetapi minusnya ini supply-nya beredar, banyak, supply-nya itu banyak banget. Cuman foundernya juga tidak menyueknya itu, dia juga masih mempertimbangkan. Seperti tahun 2021 atau 2020 dia juga mempertimbangkannya, tidak menyueki, karena yang dia pertimbangkan adalah ketika XRP dibangun, koinnya dibakar, dikurangi, maka hal tersebut akan membuat koinnya akan membuat harga lebih tinggi, dan minusnya adalah biaya transaksinya akan lebih mahal. Itu karena XRP dikenal sebagai koin yang melakukan transaksi cepat dan juga murah. So thank you guys, bye bye.